Nah, kita akan menuju ke Aldi karena kita akan bahas tentang Arsenal yang mampu meraih kemenangan atas tim promosi Leeds United, dan kita akan melihat bagaimana aksi dari Viktor Gyökeres yang sudah membungkam para kritisi. Kalaupun ada yang mengkritik cukup aneh karena masih di awal musim, dan dia buktikan dengan brace dan apalagi gol pertama. Jadi ini sensasional dan sepertinya beban yang begitu berat mungkin di pundak dari Gyökeres dengan dia melihat respons di social media atau juga melihat bagaimana di game pertama banyak yang mengkritisi, tapi dijawab dengan luar biasa di lapangan dengan aksi yang begitu fenomenal. Iya. Striker tugasnya bikin gol. Yes. Apa sih lu belaga Gyökeres? Gyökeres bos, Jokeren. Gini dong. Hah? Oh iya. Gini. Iya, di luar lawannya cuma Leeds, di mana Arsenal tentu akan diharapkan bikin gol. Cuman slow start buat Arsenal. Babak pertama tidak seperti Arsenal babak kedua, dan kalau lu perhatian XG-nya babak pertama sama babak kedua juga berbeda. Ya. Babak kedua benar-benar Arsenal mengeluarkan potensi terbaik mereka. Babak pertama lambat, ya ini kayak gue bilang, ada Odegaard di sana yang benar-benar memperlambat pergerakan Arsenal dan lambat sekali mengeluarkan splash untuk bola-bola cepat ke arah Odegaard, ke arah Gyökeres. Namun di babak kedua semuanya berbeda, lebih cepat juga aliran bola ke depan, dan pergerakannya juga lebih masif. Ya ini nggak gampang ya, ini yang gue bilang. Kayak waktu kita diskusi sama Mas Haryo kemarin, waktu Arsenal menghadapi United. Arsenal punya beberapa cara untuk menang gitu, dan waktu menghadapi United, gua bilang bahwa Arsenal memilih untuk lay back ke belakang, membiarkan United megang bola, karena kita tahu MU bagusnya adalah dalam counter attack. Kalau tim yang bagus dalam counter attack dibiarkan melakukan counter attack, Arsenal berbahaya. That's why Arsenal membiarkan lawan megang bola, dan kita akan bermain lebih safe. Nggak ada tuh bolong-bolong di lini belakang. Contoh paling mutakhir adalah bagaimana City menghadapi Tottenham. Tottenham counter attack aja dan efektif. Nah, Arsenal menghadapi United seperti itu. Nah, menghadapi Leeds, ini Arsenal yang biasa kita lihat. Arsenal dominate the ball, Arsenal yang punya kreativitas banyak, rapi di lini belakang, aliran bola dari David Raya ke depan juga banyak beberapa kali. Ya, buat gua yang bisa menjadi highlight adalah umpan daerah akhirnya terjadi dari Calafiori. Umpan area itu akhirnya terjadi, dan kenapa dari kaki Calafiori baru keluar itu? Dan gue analisa, ternyata emang Calafiori dan juga Noni Madueke di kiri itu punya alasan agar lebih cepat melakukan umpan daerah kepada seorang Gyökeres. Itulah kenapa Arsenal sampai sekarang pun masih mengincar salah satu rumornya ya, back kiri lagi, Hincapié dari Leverkusen. Karena emang dia punya kaki kiri yang bagus, dan ini bisa diharapkan menjadi tambahan di sisi kiri. Nah, ini sisi kanan sekarang, tanpa Odegaard, tanpa Saka. Nanti menjelang menghadapi Liverpool, ya kita akan lihat seperti apa. Dauman yang spektakuler, dan gue sempat ngobrol dengan Dauman juga tuh di Singapura kemarin. Talentnya di hotelnya sama pasti. Hotelnya sama pasti. Pas gitu. Papasan aja kan. Iya. Ya, nggak bisa dilewatkan momennya. Di lobby hotel kan? Ya di situ lah. Kalau gue tangkap dari apa yang lo bilang tadi, dengan banyaknya hal positif dari bagaimana Arsenal meng-approach pertandingan kemarin, tapi ada satu hal yang menarik adalah Odegaard, yang lo bilang justru menjadi pemain yang mencegah, misalnya dalam tanda kutip ya, Viktor Gyökeres untuk bisa tampil seperti yang kita tahu, unleash gitu. Sabtu, kalau lo lihat ada kritisi seperti ini terhadap sang kapten di aksi ke-200 walaupun juga ada cedera yang dialami gitu. Tapi apakah ini menjadi satu momen di mana Odegaard mungkin harus tahu diri, dan mungkin juga bagi Mikel untuk mengistirahatkan dia sejenak dan menampilkan pemain lain seperti misalnya Eberechi Eze yang juga kemarin diperkenalkan di Emirates? Bisa Eze, bisa Nwaneri ya. Tergantung siapa yang nanti jadi opsi. Bisa Merino yang bisa memperkuat lini tengah. Itu kan nanti yang topik yang mungkin kita bicarakan ketika mereka ketemu Liverpool ya. Opsi pilihannya siapa aja gitu. Cuman ngelihat game kemarin, ya gue seneng sih ngelihat Arsenal yang begitu eksplosif, yang akhirnya bisa mencetak banyak gol setelah berapa pertandingan ya. Mereka cuma bisa menang 1 gol, selisih 1 gol. Tapi akhirnya mereka bisa mencetak cukup banyak gol, dan gol-golnya pun bisa dikatakan speciality Arsenalnya ada tetap dari sisi corner. Yang komentatornya sempat bilang ya, sampai inevitable adalah Arsenal corner menjadi gol. 33 gol ya. 33, mereka dari corner terbanyak, setelah itu baru Liverpool 20 gol. Jauh banget kalau kita bicara mundur di 2 tahun ke belakang ya. Itu pencapaian yang begitu fantastis ya dari Arsenal. Tapi kalau bicara Odegaard, gue memang setuju sih sama Aldi ya. Ketika Odegaard dalam beberapa parts of the game sering mendelay permainan. Sering sekali ketika bola datang itu tidak langsung melakukan tusukan ke dalam kotak penalti. Dia coba untuk memainkan bola. Tapi memang kan dia bagus dengan bola. Makanya dia berani untuk melakukan itu.
Kalau kita melihat bagaimana Nwaneri pertama kali coba untuk menggantikan Saka di musim lalu, itu banyak banget bola yang harusnya udah keburu ke dia tapi tidak dilakukan oleh Odegaard. Odegaard seolah tidak mempercayai pemain lain selain Saka di posisi kanan gitu, sehingga akhirnya peran itu sedikit membuat Arsenal agak sedikit tertahan dari sisi di mana mereka harus cepat masuk ke dalam kotak penalti. Itu yang mungkin gua rasa dari sisi negatifnya Odegaard. Yang menarik dari game kemarin adalah ketika Saka dan Odegaard cabut, kok malah lebih fluent ya. Arsenal bermainnya malah lebih enak. XG lebih besar. XG-nya lebih besar, lebih flare-nya lebih kelihatan gitu dalam sisi menyerang, sehingga gue cukup puas ya dengan penampilan Arsenal, terutama dengan Gyökeres yang gue bilang ini pemain akan menjadi top scorer Arsenal pasti di akhir musim Jadi ini. masih Sesko apa Gyökeres? Oh kalau itu kan nanti total kan, total mungkin Sesko sedap tetap ya. Tapi untuk Arsenal sendiri top skornya sudah kayaknya mengarahnya ke arah Gyökeres, karena tadi tidak mudah mencetak gol pertama dia bisa melakukan seperti itu, dan penalti menggantikan Odegaard yang biasa melakukan itu atau Declan Rice, tapi dia dengan begitu pede, begitu keras berani untuk mengambil penalti dan akhirnya dibuktikan bisa mencetak 2 gol. Ya, dan memang ini spesialis bagi Gyökeres di Liga Portugal juga menghadapi tim-tim promosi, 12 laga 14 gol involvement, luar biasa bagi Gyökeres. Binder, sebelum kita melanjutkan tadi tentang Odegaard, Saka yang keluar justru Arsenal bagus, Gyökeres bisa di-unleash. Tapi harus ada shout out untuk David Raya karena ada satu header dari Pascal Struijk. Kalau ini menjadi gol, dan lagi-lagi David Raya di momen yang paling signifikan di sebuah pertandingan untuk Arsenal, dia came up with the goods. Ya betul, memang Raya performanya harus konsisten kalau Arsenal mau menjadi juara. Kadang-kadang dia juga bisa autofocus ya, karena Arsenal ini kan tim yang totally offensive. Jadi kadang-kadang bisa kecolongan via counter attack, tapi menanggapi kemenangan lawan Leeds, ya ini sama seperti City lawan Spurs yang goblok Leeds-nya. Iya, gue gak lihat ada sesuatu yang spesial dengan kemenangan Arsenal. Arsenal memang harus menang ini match. Bahwasannya mereka bisa menang 5-0 ya ini bonus. Dan Gyökeres 1 gol penalti, shot lagi gol biasa menurut gue. Itu biasa. Menurut gue biasa. Masuk dari flank dengan kenapa kemampuan kendali bola. Ya itu bola. kan artinya individual goal. Benar kan? Individual goal. Artinya dia memang punya skill. Tapi bisa gak dia masuk di antara para pemain Leeds untuk dapat bola kemudian mencetak gol? Belum kan? Ya kan lawan MU seperti apa dia main? Ya kan? Arsenal perlu striker yang bisa perform lawan tim manapun. Jadi jangan lawan Leeds dia terus banyak gaya. Kurang ajar juga ini pemain. Serius. Yang gue takut apa sebagai fan Arsenal nanti kena ini dia batunya nanti di next match. Karena dia baru cetak 2 gol lawan Leeds yang baru promosi, terus apa hebatnya lo? Gak ada hebatnya kalau menurut Tapi kan itu menjadi satu start yang bagus juga dan persiapan dong untuk menghadapi tim yang levelnya mungkin di atas dari kalau Manchester United dan Gyökeres juga memang Leeds, itu dibilang Liverpool. beast, monster, predator, lawan MU itu minimal dia ada 1 shot ke arah gawang MU. Tapi kan gak ada sama sekali. Arsenal kan butuh predator di dalam kotak penalti atau apalah orang-orang ngomong fox in the box lah atau apalah. Jadi ini sama juga kayak City lawan Spurs ya. Para pemain Leeds-nya aja yang tell me pada telat mikir kan. Jadi ya para pemain Arsenal enak, bahkan pemain muda siapa itu yang masuk? Doman. Kok dia bisa enak gitu main sampai dia dilanggar. Terus penalti. Kenapa Gyökeres yang ngambil? Lu egois juga dong artinya mengambil penalti. Tapi kan itu adalah tugas dia dong. Enggak juga, belum tentu Yang new player. mungkin sudah di-select oleh Gue malahan lebih apresiasi MU kasih ke Bruno, gagal kan dia. Iya kan. Ini gue mau nanya lagi tentang tadi yang menyambung apa yang Aldi, apa yang Sabto bilang bahwa nggak ada Odegaard yang keluar cedera, ini kemudian Bukayo Saka juga injured, tapi justru lebih fluent, lebih bisa meng-unleash Gyökeres. Tapi kan ini menjadi satu problem juga yang memusingkan Mikel karena Odegaard kaptennya yang punya pengaruh luar biasa dengan kemampuan dia di beberapa musim terakhir yang sangat penting gitu untuk Arsenal. Pun juga dengan Bukayo Saka yang praktis sebenarnya nggak tergantikan di posisi flank sebelah kanan. Tapi kemudian dengan sistem yang berbeda, Gyökeres justru bisa keluar sebagai pemain yang justru bersinar. Iya, satu hal yang kita harus pahami, kapten itu tidak selalu leader. Tapi kalau leader itu tidak harus jadi kapten. Itu di sepak bola. Odegaard is the captain but he's not the leader. Leadernya siapa? Itu sebenarnya Declan Rice. Leadernya. Maka itu mayoritas fans Arsenal di Inggris itu ingin sebenarnya armband itu dikasih ke Declan Rice, not Odegaard. Odegaard dia dijadiin captain, tapi secara leadership kalau menurut gua gak bisa dia. Secara playing bagus. Kita perlu akui dia pemain yang bagus, berkembang, banyak kasih kontribusi, tapi secara leadership menurut gua enggak.
Declan Rice memang pemain baru tapi leadership dia tuh lebih kelihatan. Tapi gimana cara membuat situasinya kalau nanti Iya. Mikel Absen. akan mengambil keputusan untuk bisa melepas armband? Ya, padahal mungkin sudah nggak sekarang. Musim udah berjalan Ya, gitu mungkin- kan. Declan mungkin. berpotensi menjadi kapten. Apakah akan setangan besi Pep misalnya untuk di Januari membuat Bisa Odegaard dipindahkan karena Bisa mungkin sudah masuk ke masa di mana Iya. Odegaard harus diganti dengan pemain Betul. lain untuk bisa one up Arsenal untuk bisa menjadi juara di Premier. Kalau untuk main menurut gua Odegaard tetap akan dipasang kecuali dia cedera atau performanya benar-benar buruk ya. Karena Arteta kan biasa manajer yang play safe ya. Kalau pemain-pemain intinya ready dia pasti akan mainkan gitu. Tapi gua cuman soal captain sih menurut gua ya Odegaard ini memang nggak pas. Soal leader dia gak cocok, tapi soal playing perlu diakui pemain bagus. Meskipun kemarin lawan Leeds dia keluar terus permainan lebih bagus, ya ini namanya juga lawan Leeds. Ya. Ya kan, Bisa coba nanti menjadi kita patokan lihat ya. lawan Liverpool kalau Odegaard dan Saka. Saka itu pemain yang paling penting loh. Ya. Bagi Arsenal, look at the goal dia skor seperti apa. Itu gak gol yang suruh Gyökeres cetak gol dong begitu. Iya kan? Angle-nya susah ya. Iya, angle-nya kan susah. Tapi ya Gyökeres bisa mencetak 2 gol ini oke. Tapi gak perlu juga lah sok-sokan begitu ya kan. Apa yang lu mau proof? Masih ada berapa Masih puluh panjang, pertandingan lagi? masih panjang, ya. Berapa? 34? Yes. Iya, 36. 36. Nah, makanya itu gue kan siarnya kan Super League. Jadi gue ingatnya 34. Jadi 36, 38 total. Iya. Nah, itu. Jadi dia harus long run ini harus seperti apa dia? Tapi oke. Dan Arsenal sebetulnya kan tanpa striker murni bisa bersaing di atas. Ya. Tapi apa yang mereka kurang? Ya kan mentalitas. Nah, kalau mental mereka musim ini lebih bagus, ya mereka seharusnya menjadi juara. Dan gue harapkan tolonglah fans Arsenal jangan bangga-bangga seperti fan MU. Pada saat Ten Hag mendapatkan 2 trofi happy. Arsenal 0 trofi. Tapi mana Ten Hag sekarang? Where is Ten Hag? Di Leverkusen. Gimana Coba Leverkusen merebuild hancur juga. CV-nya. Walaupun baru awal. Iya. Ya kan, jadi tolong jangan bandingkan Arteta dengan Ten Hag. Arteta memulai proses yang ada progres yang sangat signifikan. Dia membawa stabilitas di Arsenal. Jika Arteta gak didukung, Arteta gak ada progres, Arsenal bisa lebih parah daripada MU loh. Cuman ini seasonnya Arteta, dia harus jawab. Ya. Kalau Season. memang lu gak bisa bawa juara, ya lu gak pantas menjadi manajer ya dong. Betul. Lu dapat semua pemain, apalagi tadi lu bilang siapa Hincapi. Budi, mana? Ya, Hincapié mau diambil Tottenham nggak jadi ya. Di loan nggak mau Arsenal. Leverkusen. Iya. Maka itu coba itu ke Arsenal. Artinya lu udah ada 60 pemain, mil. lu udah ada kedalaman squad, lu udah ada pemain, lu gak juara. Wah, udah kebangetan memang lu harus udah ya mungkin gantiin Pep nanti di City. Betul, Kan seperti bisa. itu katanya kemungkinan. Ya Ten Hag pusing lagi Hincapié kalau ke Ten Hag. Arsenal. Iya. Itu apa urusannya tadi? Pemain Oh, Leverkusen. Ambil. Mau diselamatkan. Mau diselamatkan dari Arsenal. Ambil Hincapi, Nah, lu bicara tadi, selamatkan. Binder, lu udah nyentuh tentang kedalaman squad dari Arsenal sekarang impressive gitu kan. Iya, Dan mungkin ini kali pertama dari beberapa musim terakhir walaupun sangat kompetitif Iya. di top 2, Arsenal kehilangan Odegaard, kehilangan Bukayo Saka, tapi nggak terlalu khawatir. Lo ngeliat dengan adanya potensi pemain seperti Max Dowman Iya. coming off the bench, impressive di Singapura, dia juga luar biasa di preseason. Tapi kan usianya masih sangat muda gitu. Iya, 15 Apakah tahun. ini juga keputusan tepat untuk langsung membuat dia tampil di Premier League? Mungkin dari segi penampilan permainan akan positif, tapi dari pribadinya sebagai manusia ini juga mungkin akan sedikit mengganggu karena akan langsung tenar dan lain sebagainya gitu kan. Lo ngelihat dengan squad yang ada, kedalamannya, kenyamanan Mikel sekarang untuk bisa merotasi walaupun kehilangan 2 bintang utama dan pemain muda yang up and coming, ini menarik. Iya, kita juga harus bicara soal Eze yang baru datang ke Arsenal dan dia benar-benar datang setelah ada board meeting untuk datang. Ya jadi thanks to Ugarte yang udah bikin cedera Kai Havertz. Jadi Arsenal mendatangkan seorang Eze dan gua rasa tidak harus menjadi sayap kiri. Eze bisa menggantikan peran dari seorang Odegaard juga di tengah. Di kanan juga dia bisa, dia punya kaki kiri yang bagus. Tapi yang gue suka dari Eze adalah bagaimana dia di Palace benar-benar piawai untuk menjadi pemain yang mengkonstruksikan serangan balik cepat, direct play. Nah itu yang gue harapkan Eze bisa mengunleash orang Gyökeres. Nah di mana Odegaard, gue bilang tadi disetujukan oleh para senior-seniorku ini, emang Odegaard emang membuat laga jadi lamban. Nah kalau bicara soal Dortmund yang masih muda tapi dipilih sama Arteta untuk bisa berkembang, ya nothing wrong. Selama pemainnya bisa tetap humble, pemainnya bisa stay on the track, dan pelatih juga bisa memberikan kepercayaan. Dan kalau bahasa Mas Aryo, dipirit-pirit menit bermain. Jadi ya gue sih nggak ada yang salah. Banyak kok tim-tim lain juga yang menggunakan pemain muda juga, dan ada yang kadang berhasil, ada yang lebih cepat layu sebelum berkembang. Ya, ini Nwaneri kan Nwaneri Ya, juga, Mikel iya. Arteta juga sama ya Iya. dengan Waneri, dengan Louis Kelly. Louis Kelly gitu kan. Ya, apa kabar tuh Obi Martins?
Tapi Dortmund Ini kita harus bahas MU dong. Oh, Jangan kelamaan juga nunggu ini. ininya. pemilihan Nunggu apa namanya? Sawernya. Nanti bahas United. Mana yang gocap? Marahin Bang, marahin. Ada cepet kan itu. Tadi Sabtu belum kelar mau ngomong lanjutin Arsenal dulu, baru itu masuk. Iya, pemilihan Dortmund ya pas momennya karena emang lawan Leeds juga. Tapi kan ketika lo dipilih untuk melakukan debut di Premier League, tapi lo bisa menunjukkan something yang seperti itu ya menurut gua patut diapresiasi juga gitu. Bagus. Maksudnya berani loh pemain untuk masuk ke dalam kotak penalti. Kita kan hampir jarang ya melihat pemain berani untuk melakukan tusukan ke dalam kotak penalti. Lihat winger-winger zaman sekarang begitu masuk ke final third balik lagi ke tengah, biasanya seperti itu, tapi dia berani untuk ngambil keputusan masuk. Dan kidal ya dia. Dan kidal banyak sisi positif lah dari sisi Dortmund. Cuman kalau ngelihat Arsenal dengan segitu banyak nama yang tadi kita sebut, sebetulnya gue ingin meng-highlight peran Zubimendi. Yes. Zubimendi ini Kenapa kita gak ngomongin ya dari tadi? selain Karena lagi kita asik ke ngomongin Gyökeres Indonesia. kurang ajar juga ya. Main. Fokusnya ke dia. Kita fokusnya Kemarin ke sempat dia. Kita bahas juga ya. Iya. Iya. Selain Iya. Madueke Betul. Man of the match tuh. ternyata Iya. cocok main di Arsenal langsung bisa Iya, nyetel iya, ya. iya. Madueke tuh Benar, bisa benar. memberikan kontribusi yang tadi kita pikir ngapain sih lo beli pemain untuk dijatangin gitu ya. Tapi Arteta berani masang dia sebagai starter, ternyata works. Nanti ketika misalnya si Saka nggak main, ya dia bisa ditaruh di sisi kanan, Eze di sisi kiri, atau kebalikannya kita bisa banyak melihat formasi yang ditunjukkan oleh Arsenal. Kalau ngomongin Arsenal bisa sampai tengah malam loh gitu. Iya. Cuman orkestrator semuanya tuh Zubimendi sih. Kemarin Ya, tuh pressnya. ngepresnya, how he switch play-nya dari kiri ke kanan, depan belakang, fluent banget kayak effortless gitu ya bermainnya tanpa kelihatan ada kengototan, tapi dia tahu timing kapan dia harus melakukan intercept, tidak perlu melakukan tackle. Gaya-gaya Busquets kan seperti itu gitu ya. Dia bisa dominate the game without bermain keras gitu. Zubimendi Pengen dari Liverpool. tampil. Emang dari dulu kan ditanya siapa pemain yang pengen lo beli. Gue selalu nyebut Zubimendi dulu tuh. Dari 2 tahun lalu. Vibe San Sebastian karena kan Oh champion. iya, Yes, betul. yes, yes. Makanya. San Sebastian, Mikel juga. Terus kan kalau kita lihat Iraola nih gaya-gayanya hampir sama kayak Mirip-mirip, Zubimendi, kan. Betul. Kalau at some point nanti dia bisa bermain bareng sama Merino, ya kita akan lihat gimana waktu mereka Iya. Sociedad. tampil di Sociedad, di Iya, timnas betul, Spanyol betul. juga Tapi tampil. bisa gak ya Merino masuk sama Zubimendi? Bukan Bisa nih, mirip bisa. mereka. Menghadapi Liverpool bisa Pasti nanti. Merino akan dorong ke depan dikit. Ya. Karena dia pernah main sebagai striker palsu juga. Di depan sama Rice mungkin. Rice. Di si Zubimendi-nya di belakang. Ngeri sih di tengahnya Arsenal. Oke, Arsenal sedang dalam kondisi yang begitu luar biasa dan para pemainnya mempertunjukkan aksi yang Runner up lagi sangat nih baik. kayaknya. Jangan dong, Kalau Bang. kalau feeling gue runner up lagi. Lo jangan ngerusak vibe-nya dong. Enggak, dan runner up itu sebenarnya prestasi loh kalau cari di internet. Iya, lebih susah ya Iya, daripada enggak, juara. ada Konsisten. prestasi. Konsisten. Jadi kalau lu tanya runner up of Premier League keluar. Number 3 gak ditanya. Ada labelnya ya. Ada. Iya. Di Honors itu ada runner Lo up. jangan merusak Aldi yang udah farming aura bahwa Arsenal ini. Tapi kita Oh iya. semua ini pakai kacamata ya. Iya. Bagusnya dia pakai yang clear. Jadi gua Ini mah yang kuning. kalau yang kuning nggak mungkin Oke, bagi dari lo. Arsenal Gue kemudian udah gak siaran. Max Dauman yang tadi sudah kita bicarakan. Kalau ada di sebuah grup, kita berbicara grup, ada yang mengatakan bahwa beberapa pemain di sana ada Danny Murphy, ada juga Redknapp mengatakan oh he's okay, brilliant, dan Mikel sangat Ya, Redknapp. fair untuk membuat dia bisa tampil dalam laga debut yang istimewa menghadapi Leeds. Tapi ada yang banyak mengkhawatirkan tentang bagaimana pribadinya nanti. Kalau dia merasa dia sudah made it, menjadi pemain yang sudah oke di Premier League, ini akan membuat situasinya mungkin secara pribadi agak bermasalah. Kita akan nantikan peran dari Max Dauman dan juga para pemain muda Arsenal lainnya yang akan terus membantu Arsenal berkembang di musim yang sangat menantang ini di Premier League. Dan kita akan lanjutkan dengan saweran lagi dari Mosha. 25.000. Binersing coba tolong. Wah, benar 50.000 limit. Tolong, Mas Sabto, pengganti Saka yang cocok siapa? Bobnya ini saldo juga udah mau habis. Tambah lah. Gocap-gocap kan. Gue tadi sampai harus naik motor. Makanya. Apakah Abel Eze cocok untuk menggantikan dirinya atau Dauman justru? Eze lah. Lebih ya kita tahu lah dia di Palace bisa ngapain gitu kan. Menghadapi Liverpool. Ya? Menghadapi Liverpool dia udah tahu gimana caranya mengalahkan Liverpool, gimana caranya fight Liverpool, pergerakannya seperti apa. Kalau Dauman he's still too young sih. Untuk mungkin akan diberi menit main lawan Liverpool tapi not as a starter gitu. Kalau starter ya Eze lah. Oke. Next ada tetangga
Saya mau nanya ke Bang Aldi. Siap. Saka cedera karena main di klub World Cup ya? Iya. Udah, iyain aja. Yang kayak begini. Lu punya 25.000 daripada buat nyawer, mendingan buat beli langganan ini OTT lo. Biar tahu. Next ada Bimo, Bung Ya. Miller, dan Aldi. Yakin gak Gyökeres bakal di atas 30 Aldi dulu. gol musim Yes ini or di no all aja? competitions? Yes. Oke, gue no. Oke. All competition kan? All All competitions. competition no. Oke. Berikutnya ada Ilham, Bung Binder, gue yakin Arsenal juara EPL musim ini. Amin. Enggak, gue udah bilang runner up. Runner up lagi ya? Ya, Kalau ini juara tim bonus. ini tim memang destined for runner up. Ya, jahat Ya, banget. kalau bisa juara ya bonus, nggak masalah. Berarti- Karena seharusnya Arsenal itu juara 2 musim lalu, musim not lalu. last 2, season. 3 ya. Last season karena Liverpool terlalu bagus, Ya. dari awal sudah ngegas. Tapi 2 musim sebelumnya ketika dia sudah unggul jauh dari City, Dari 8 City- poin mau ke 11 Nah. malah ke susul ya? akhirnya turun kan, gajahnya jatuh kan dari pohon. Waduh, inget tuh meme. Iya, jadi Inget tuh meme. sama seperti pada saat final Euro, Inggris lawan siapa tuh? Inggris lawan Spain kan? Iya. Nah orang kan katanya football is coming home. Football should have come home sebelumnya. Lawan Itali. Pada saat main di kandang sendiri lawan Itali. Tapi kan gak juara. Terus lu harapin juara? Enggak, Arsenal juga sama. Seharusnya 2 musim lalu. Tapi untuk kita lucu-lucuan, ya gak apa-apa. Kita bilangnya Arsenal mungkin juara. Tapi gue feeling runner up. Jadi Oke. dipecat atau dah? Kalau feeling gue kemungkinan akan dipecat. Karena too much time udah dia. Iya. Oke. Udah kelamaan. Pelatih bisa lama asalkan ada prestasi di klub besar. Kalau klub mid table itu beda. Beda, ya. Dia udah kelamaan. Cuman Piala FA kan, Community Shield pernah ya? Satu kali. Sekali. Udah. Iya kan? Gue Next ingat for Arsenal berarti? siapa? Next for Arsenal jadi pelatih Nicholas Jover? Ya gak tahu. Kan belum tentu juga Arteta dipecat kan? Iya, belum tentu. Tapi kalau menurut kita kan seharusnya dipecat, ya kan? Tapi kalau dia gak dipecat ya who knows? Maybe dia ada teman sama orang dalam kan? Pertahankan terus. Temennya yang orang dalam udah di Forest. Ah, Sekarang itu. lagi Oh, udah di- bermasalah oh, sama Edu. Nuno Edu. Santo. Oke, oke. Iya, next ada Palace Till I Die. Eze pergi, SC siap step up Siapa itu? menggantikannya. Ada Maju terus Palace. Ada ya? Ada main muda gitu. Iya. Dan ya ini ada keyakinan luar biasa karena masih juga ada Ismail Sarr juga kan di tim Crystal Palace yang punya tentunya kesempatan untuk bisa recover dari kehilangan. Dia berapa? kondisi 2 jam mereka nih recover. durasinya. Kehilangan Emre juga. Oh, gue lagi tungguin MU. Where is MU? Udah selesai tadi sawerannya? Udah semua?